Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Satreskrim Polres Kelungkung berhasil mengamankan tersangka pelaku kekerasan seksual berinisial BKW berusia 22 tahun. Brimob Polda Sumatera memberikan layanan antar jemput bagi siswa SMPN 4 Kota Gunung Setelu. Polsek Lore Utara bersama Bayangkari Lore Utara menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan untuk warga desa Kalimago. Di informasi pertama pemirsa, Satreskrim Polres Kelungkung berhasil mengamankan tersangka pelaku kekerasan seksual berinisial BKW berusia 22 tahun. Tersangka melakukan tindak asusila dengan kekerasan terhadap warga negara asing di Nusa Penida, Bali. Seorang wisatawan warga negara asing Kanada berinisial CEC berusia 27 tahun menjadi korban tindak asusila dengan kekerasan di Bungalo di Desa Sakti, Nusa Penida, Bali pada 5 September lalu. Kasat Reskrim Polres Kelungkung AKP Reno Chandrawibowo mengatakan kejadian bermula ketika korban berkunjung ke penginapan temannya di Desa Sakti. Ia menyebut Satreskrim Polres Kelungkung mengalami kesulitan karena tersangka berpindah-pindah tempat dan berdasarkan laporan masyarakat, tersangka berhasil diamankan di Jalan Raya Junggu Batu, Nusa Lembongan. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Morowali Utara menggelar konstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Koromantantu, maksud kami Sulawesi Tengah pada Jumat siang. Satreskrim Polres Morowali Utara menggelar konstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Koromatantu, Sulawesi Tengah. Korban MSS berusia 39 tahun meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian dada. Rekonstruksi berlangsung di lapangan voli Polres Morowali Utara. Sebanyak 31 adegan diperagakan tersangka berinisial A berusia 29 tahun. Untuk memperjelas kronologi peristiwa dan melengkapi berkas perkara, kegiatan tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Morowali Utara, penyidik Satreskrim hingga keluarga korban. Harapan saya Pak, supaya ini pelaku ini supaya supaya dia sesuai dengan perbuatannya Pak. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Morowali Utara, Ibtu Theodorus Risupal, mengatakan rekonstruksi bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penyidik dan penuntut umum. Adegan yang diperagakan menggambarkan runtutan kejadian, mulai dari tersangka mendatangi rumah saksi, duduk bersama-sama korban sambil minum minuman keras, hingga berujung pada penikaman dan upaya pelarian dari lokasi kejadian. Di Desa Koromatantu yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Tadi sudah diperagakan sebanyak 31 adegan, yang mana dimulai dari awalnya korban menuju TKP sampai terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi tadi
sudah terjadi gambaran bagaimana peristiwa tersebut terjadi, sehingga dapat meyakinkan jaksa tentang bagaimana kejadian yang terjadi, sehingga dapat disesuaikan dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik kepada pelaku. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Ibtu Theodorus Risupal berharap proses hukum dapat berjalan lancar dan keadilan bisa ditegakkan bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan. Dari Humas Polres Morowali Utara melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Tengah, pemirsa, Polres Murung Raya berhasil mengungkap kasus tindak asusila di Dusun Sempanggo dan mengamankan tersangka berinisial DA yang merupakan kakek korban. Berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine. Salam presisi. Pemirsa, Polres Murung Raya menggelar kegiatan konferensi pers tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Desa Sempango, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Murung Raya, AKBP Franky Monaten, SIK, dan berikut liputan selengkapnya. Kapolres Murung Jaya AKBP Franky Monaten mengatakan tersangka DA berusia 49 tahun yang merupakan kakek tiri dari korban yang berusia 8 tahun berusaha melakukan perbuatan tindakan asusila dengan cara membujuk korban dengan sebuah permen. Kejadian terjadi saat anak korban pulang ke rumah setelah mandi dari sungai. Saat itu tersangka sedang duduk minum kopi di warung depan rumah tersangka. Kemudian tersangka memanggil korban dengan menawarkan permen kepada anak korban. Namun tersangka menyuruh anak korban agar masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Tentang kejadian perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat yang terjadi di rumah tersangka atas nama DA di Dusun Sempago, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, terhadap anak di bawah umur dengan umur 8 tahun. Korban ini adalah cucu tiri daripada tersangka. Dan akibat perbuatannya tersangka terjerat hukuman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula, Bid Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dan pemirsa, tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 6 personel TNI AD Satgas Maleo Kopassus yang sempat terkepung di belakang pos Satgas Maleo distrik Elelim. 3 diantaranya mengalami luka berat. Kejadian berlangsung pada Selasa sore 16 September 2025 saat situasi di distrik Elelim Kabupaten Yalimo memanas akibat kerusuhan yang dipicu dengan kesalahpahaman antar pelajar. Bentrokan meluas dan menyebabkan sekitar 500 warga mengungsi ke Mapolres Yalimo. Puluhan bangunan terbakar mulai dari ruko, kos-kosan, rumah dinas Pemkap Yalimo, kantor dinas, hingga fasilitas TNI Polri. Belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 juga hangus terbakar. Evakuasi dimulai pada pukul 17.26 waktu Indonesia Timur dengan pengerahan 3 unit kendaraan roda 6 dan 3 unit kendaraan roda 4. Operasi penyelamatan dipimpin langsung oleh Ibda Abdul Aziz dari Satbrimo Polda Papua bersama dengan personel TNI dan Polres Yalimo. Saat proses berlangsung, tim gabungan sempat diserang massa dari berbagai sisi, namun berhasil dipukul mundur. Pada pukul 18.16 waktu Indonesia Timur, ke-6 personel TNI berhasil diselamatkan dan dibawa ke Mapolres Yalimo. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyebutkan 3 diantaranya mengalami luka berat, yakni Sertu Nando Manurung, Sertu Kantum, dan Letda Infantri Supardi. Dan kini ketiganya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Erdabi Yalimo. Selain itu, sejumlah aparat juga dilaporkan menjadi korban serangan massa. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Adarma Sinaga mengungkapkan, Bribtu Fitra Hanaing mengalami luka di wajah akibat lemparan batu.
Bribtu Muh Aksa Al-Mutadin terluka di kepala akibat panah dan seorang prajurit TNI bernama Charles mengalami luka di bagian belakang kepala. Hingga Selasa malam aparat keamanan masih berjaga ketat di sekitar pos Elelim dan Mapolres Yalimo. Jaringan listrik masih padam dan kebakaran di sejumlah titik belum dapat dikendalikan. Evakuasi terhadap warga pendatang yang masih bersembunyi di rumah maupun ruko juga belum bisa dilakukan. Keberhasilan evakuasi 6 personel TNI Angkatan Darat Satgas Maleo Kopassus menjadi bukti nyata sinergitas TNI Polri dalam menghadapi situasi darurat. Namun situasi Yalimo masih siaga, aparat gabungan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dari tim Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, berbeda dengan sejumlah kota lain di Indonesia yang sempat diwarnai kerusuhan saat aksi unjuk rasa berlangsung, Kabupaten Sidoarjo justru berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing yang menerapkan pendekatan humanis dan komunikatif. Mahasiswa, itu masyarakat Indonesia, ataupun dari aparat dan pejabat yang melakukan tindak kriminal. Di tengah gelombang aksi demo yang terjadi serentak di berbagai daerah, Sidoarjo menjadi salah satu kota yang berhasil mengelola situasi dengan aman dan damai. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memimpin langsung pengamanan aksi dengan cara yang berbeda. Alih-alih melakukan pendekatan represif, Christian Tobing bersama Forkopimda Sidoarjo memilih untuk mendatangi dan mendengarkan aspirasi massa secara langsung. Dalam suasana santai, mereka duduk lesehan di lapangan, bercengkrama, bahkan makan bersama dengan para pengunjuk rasa. Meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Mendesak untuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum. Setelah mendengarkan aspirasi, Kapolresta bersama Forkopimda dan perwakilan massa aksi kemudian membagikan sembako kepada warga yang melintas. Langkah ini menjadi simbol kepedulian dan solidaritas sekaligus mencairkan suasana agar tetap harmonis. Pendekatan yang humanis dan komunikatif ini terbukti mampu mencegah konflik serta menjaga situasi Sidoarjo tetap kondusif. Cara yang dilakukan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing ini patut menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Bahwa dengan pendekatan yang humanis dan komunikasi yang terbuka, keamanan dapat tercipta tanpa harus ada benturan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo pun membuktikan bahwa kedamaian bisa diraih tanpa kekerasan. Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.